In the days of Noah, Cek. In the days of Noah, the world was washed by rain. Yet God re-established his covenant, a promise to begin again, a new life. Out of obedience, Noah built. Out of faith, he walked closely with God. From ruins, God provides refuge. From obedience, he restores relationship. The same God who restored then still invites us now to walk with him, to trust his promise, to begin again. God is not finished. He is the God who restores. Shalom Bapak Ibu. Shalom juga jemaat Tuhan yang hadir secara online. Welcome home di AFCF Jogja. Dan saya mau ingatkan minggu lalu kita belajar soal bahwa perasaan kita itu gampang sekali berubah-ubah. Dan kadang kalau kita sudah beribadah berkali-kali, berpuluh-puluh kali, kadang rasanya ibadah kita rasanya biasa-biasa aja. Tapi seperti yang tadi namanya perasaan bisa berubah ya. Saya ingatkan bahwa kita juga bisa mengganti, men-shifting. Seperti yang tadi Kodev katakan di Mazmur 103 ayat 1 dikatakan bahwa Daud mengatakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Yang artinya kita bisa perintahkan buat jiwa kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bawa perasaan kita hari ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu semua yang bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk ibadah kita. Bapak terima kasih Tuhan buat kesempatan satu kali lagi Tuhan. Kami ingin menggunakan kesempatan ini menjadi kesempatan yang istimewa. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja, Roh Kudus bekerja untuk ibadah kami seluas-luasnya Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya boleh katakan amin. Shalom Jogja. Mari kita semuanya memuji nama Tuhan. Walaupun di luar dingin, tapi kita mau bergerak supaya hangat ya. Kita kasih salam ke kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Siapakah Allah yang sepertimu? Ajaib perbuatanmu. Tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihak.
kananmu, hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Everybody, hey, clap. Hey, one more time, clap. Hey, gunung tunduk mendengar suara-Mu. Hey, samudra bergelora. Segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah akan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Welcome IFGF Kids, di mana suaranya? Ayo kita semuanya, kita mau sekali lagi ya. Kita katakan, ku mau bernyanyi bagi Raja segala raja. Semuanya tepuk tangan di atas kepala. Bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan, tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Katakan selalu melindungi, selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus,
yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saya mau coba tanya, siapa saudara-saudari di tempat ini yang pernah mendapat pernyataan cinta? Waduh, yang masih muda-muda nih. Yang udah menikah masa belum pernah dapat pernyataan cinta? Sudah ya. Nah, kalau kita mendapat pernyataan cinta, terutama dari orang yang kita sayangi, kita sudah naksir, pasti kita sangat bahagia sekali ya. Dan beribu tahun yang lalu, Tuhan Allah kita sudah menyatakan cintanya pada kita. Kita mau ingat bagaimana Tuhan berinisiatif dan juga turun ke dalam dunia. Kita udah rayakan ya kemarin bulan Desember. Dan dia mau mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Wow. Siapa yang bangga punya Allah yang berinisiatif? Amin. Bangga memiliki Allah yang menyatakan cintanya duluan sama kita. Kita mau katakan, yes Tuhan, aku juga mengasihi Engkau. Aku mau ingat kasih-Mu Tuhan yang mengubahkan hidupku. Kasih-Mu Tuhan yang membebaskanku dari setiap belenggu dosa. Sebentar kita akan nyanyikan lagu ini. Mari kita katakan hanya kepada Tuhan Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya. Ingat
hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Jemaat saja. Lagi ya jemaat, ingat bilurnya. Jemaat saja katakan, ingat bilurnya yang sembuhkan luka. Amin Tuhan. Benar Tuhan. Saya berdoa setiap kita jemaat Tuhan, Anda juga yang mengikuti secara online ya lewat YouTube. Saya berdoa tidak ada satu pribadi pun yang tidak dilawat dan dijamah oleh kasih Tuhan. Saya terlalu percaya kehadiran Anda, teman-teman, Bapak Ibu di ruangan ini, dimanapun kau berada. Sejak engkau melangkahkan kakimu dari rumah, dari tempat di mana kita sebelumnya berada dari sini, itu sudah cukup membuat kasih-Nya Tuhan yang tanpa batas itu merangkul, memeluk dan menyambut setiap kerinduan kita semuanya. Berapa banyak yang sungguh benar-benar hari ini pun merindukan kasih Tuhan, angkat tangan. Tuhan memberkati Anda semuanya. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Yuk. Tetap dalam hadirat Tuhan, Anda boleh duduk kembali. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Bapak Ibu Saudara semuanya, entah sudah yang keberapa puluh atau mungkin berapa ratus kali engkau mengadakan perjamuan kudus. Tapi hari ini, semua bilang hari ini. Saya mau sampaikan ya, yuk lakukanlah perjamuan kudus hari ini. Kapan? Hari ini. Jangan biarkan perjamuan kudus menjadi rutinitas. Bilang amin dong. Amen. Kalau hati kita kosong ya, roti hanya jadi roti. Setuju? Yes. Kalau hati kita nggak ready, nggak terbuka, anggur hanya jadi anggur. Tapi kalau hati kita benar-benar merindukan kasih Tuhan, saya berdoa perjamuan kudus hari ini menjadi momen perjumpaan yang mengubahkan. Semua katakan wow. Yang kedua, jangan ikut-ikutan atau latah rohani. Maksudnya gimana? Kita tidak datang karena orang lain maju. Kita mau maju karena kita sadar kita butuh kasih karunia Tuhan. Kapan? Hari ini. Datang dengan iman bukan sekedar formalitas. Sebentar waktu kita melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah pengingat bahwa darahnya cukup buat kita. Salibnya cukup buat saya dan saudara. Kasihnya cukup untuk memulihkan setiap kehidupan kita. Dan ini yang saya mau sampaikan kepada Anda. Waktu kita masuk dalam perjamuan kudus, teman-teman, Bapak Ibu, harapkan mujizat bukan hanya pengampunan. Harapkan apa? Mujizat. Bukan hanya pengampunan. Karena jelas Yesus tidak hanya mati untuk mengampuni dosa, tetapi Dia juga siap untuk memulihkan hati yang hancur, menyembuhkan yang luka, dan menguatkan yang lemah. Jadi hari ini ayo kita imani. Tanpa disangka-sangka mungkin mujizat itu akan terjadi bagi kehidupan kita semuanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Di hati, di jiwa, di relasi, bahkan di tubuh kita. Jadi ayo saya ajak tim untuk mendekat. Datang dengan sikap berserah dan bersyukur. Teman-teman semuanya. Kita arahkan tangan kita bersama-sama ya. Kami datang kepadamu bukan karena kami layak, tapi karena kami tahu kami punya Allah yang setia. Amin. Bukan karena kami kuat, tetapi karena salibnya demikian berkuasa atas kami. Sebab setiap kali kami makan roti ini dan minum cawan ini, kami memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Kuduskan Tuhan. Roti yang melambangkan tubuh, anggur yang melambangkan darah-Mu. Dan saya berdoa tidak ada satu pribadi pun yang terlewati oleh kuasa
darah Tuhan Yesus hari ini. Kita sama-sama bilang amin. Ingat kasih-Nya yang hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Semua bilang kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Adakah yang terlewati untuk menerima pelayanan perjamuan pada hari ini? Semuanya sudah? Mari perlahan kita bangkit berdiri bersama-sama. Disiapkan ya, boleh dibuka. Mari kita ambil perjamuan kudus ini bukan dengan kebiasaan, tetapi dengan iman. Bukan dengan hati yang sibuk, yang gundah gulana, tetapi dengan hati yang rindu untuk Tuhan bekerja. Terima kasih Roh Kudus. Semuanya berdoa, Bapak Ibu, masing-masing pribadi berdoa. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Semuanya ikuti doa ini, katakan Tuhan Yesus, kami datang bukan karena kami layak, bukan karena kami layak, tetapi karena kasih-Mu yang besar. karena kasih-Mu yang besar. Kami membawa hati kami apa adanya, Bawa hati kami apa adanya, yang lelah, yang lelah, yang terluka, yang terluka, yang berharap, Yang berharap dan yang percaya. dan yang percaya. Saat kami mengambil roti, saat kami mengambil roti, angkat roti bersama-sama teman-teman. Biarlah kuasa salib-Mu Biarlah kuasa sesalib bekerja nyata, bekerja nyata, memulihkan yang hancur, memulihkan yang hancur, menguatkan yang lemah, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang terluka. menyembuhkan yang terluka. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus bersama-sama dalam nama Yesus. Katakan lagi, saat kami mengambil cawan ini, Saat kami mengambil kami cawan, percaya kami percaya perjamuan kudus ini perjamuan kudus ini bukan momen biasa. bukan momen biasa. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang cukup karena kasih-Mu yang cukup dan kuasa-Mu tidak pernah habis. dan kuasa-Mu tidak pernah Ayo habis. semua berdoa Bapak Ibu, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bukankah anggur yang akan kita minum ini sebagai lambang persekutuan kita dengan darahnya? Yang setuju katakan amin. Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Angkat tangan mengucap syukur semuanya kepada Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Sepakat sama-sama bilang, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lagi sama-sama semuanya. Karya terbesar hidupku, katakan pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Katakan Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Amin Tuhan, amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Mari kita mendoakan anak-anak, adik-adik kita yang akan masuk di kelas mereka ya pada saat ini. Haleluya, haleluya. Yuk adik-adik maju ke depan semuanya ya. Amin, amin, amin. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama mendoakan mereka ya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa. Adik-adik yang di depan, terima ya doa kami semuanya buat kalian. Di dalam nama Yesus kami melepaskan berkat Tuhan bagi kalian semuanya. Hari ini kami minta kepada Tuhan, Roh Kudus menyentuh hati-hati mereka lewat apa yang disampaikan oleh kakak-kakak guru. Tuhan Yesus, karena kami percaya firman-Mu tidak akan pernah Tuhan Yesus diperdengarkan dan kembali dengan sia-sia. Hari ini akan jatuh dalam alam pikiran mereka, menyentuh kehidupan mereka, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang semakin minggu, bulan, tahun dibesarkan dalam kebenaran firman Tuhan. Anak-anak ini akan menjadi anak-anak keberkatan. Anak-anak ini akan menjadi anak kebanggaan orang tua. Anak-anak ini akan menjadi tiang-tiang gereja Tuhan di tempat ini. Dan anak-anak ini akan semakin dewasa, semakin besar hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Kakak-kakak guru terima juga hari ini ya pengurapan yang baru turun atas kalian di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat, kami berdoa dan kita semuanya om, tante, bapak, ibu yang melepaskan berkat Tuhan bagi anak-anak, katakan amin. Anak-anak bilang amin dong. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus semuanya ya. Tuhan memberkati kalian semuanya. Mari kita angkat Alkitab kita dimanapun berada. Kita deklarasikan bersama-sama bahwa sebentar yang kita akan dengar adalah kabar baik. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan. Semua bilang, people is our mission.
Connect with God and make disciple. Sebelum Anda duduk beri senyum dong, kanan kiri katakan, senang sekali lihat Anda, kamu semuanya, puji nama Tuhan. Dan tanpa mengurangi waktu lagi, sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Edi yang akan menjaga firman Tuhan. Tepuk tangannya meriah dong, kasih semangat buat Bapak Edi, puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor Dev. Shalom semuanya, selamat pagi semuanya, teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini. Sebelum kita mulai, kita nonton video pendek sekali. Silakan. Kita ulang sekali lagi ya, biar lebih paham. Biar enggak. Sudah mulai terdengar ketawanya, berarti sudah mulai Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melihat video tadi, orang itu sudah menyiapkan nasi, dia bikin sedemikian rupa kawah di tengah nasinya. Harapannya itu kuahnya itu tadi dituang di kawah itu tadi, kuahnya dituang di kawahnya itu tadi. Dan itu yang mungkin terjadi dalam setiap kita di hari-hari ini. Selamat datang di bulan Februari, Bapak Ibu semuanya teman-teman. Dan kalau kemarin di bulan Januari kita sudah mempersiapkan tahun ini 2026 dengan visi-visi yang kita align dengan Tuhan. Kita siapkan visi-visi, rencana, resolusi segala macam yang Tuhan, aku rencananya seperti ini ya Tuhan ya. Nanti kalau kasih berkat, Tuhan berkatnya tolong dituang di bagian sini ya Tuhan ya. Jangan di tengah-tengah, jangan di pinggir, jangan sedikit-sedikit, tolong tuang di seperti ini. Kita sudah merencanakan hal-hal seperti itu. Tetapi ternyata kenyataannya mungkin di bulan Februari ini kita akan menemukan, mungkin sudah ada yang menemukan bahwa ternyata Tuhan nuang berkatnya nggak di tengah-tengah nasi kita. Tapi Tuhan nuang berkatnya di pinggir nasi kita. Tapi yang kita mau pelajari, Bapak Ibu, teman-teman di hari ini adalah kita nggak bisa mendikte Tuhan untuk menuangkan berkatnya, untuk memberikan berkatnya seperti yang kita mau. Tuhan punya caranya sendiri, Tuhan punya waktunya sendiri. Dan kalau di bulan Januari kemarin kita sudah belajar bahwa mengalainkan resolusi, mengalainkan visi kita dan rencana kita dengan Tuhan, itu kita sudah melakukan yang terbaik di bulan Januari kemarin. Kita mau belajar di bulan Februari ini, tema baru kita adalah God who restores. Jadi Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Hapus rasa kecewa kalau itu sudah datang di awal bulan ini Bapak Ibu. Ganti dengan sebuah antusiasme yang memberikan kita semangat, memberikan kita kemampuan untuk terus menghadapi hari-hari baru nanti dengan lebih baik lagi. Karena kita mau belajar di minggu ini khususnya bahwa Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kita. Bukan seperti Tuhan, mungkin bukan seperti Tuhan yang ada di dalam pikiran kita. Tetapi Tuhan mau menyatakan dirinya sebagai Tuhan seperti apa memang dia tertulis di Alkitab kita. Nah, kalau kita bulan ini kita akan belajar dari Nabi Nuh. Kita akan belajar dari Kejadian 6 sampai 9. Kalau kita mundur beberapa waktu yang beberapa ribu tahun sebelum hari ini Bapak Ibu, kita membayangkan cerita Nuh itu dan Bahtera Nuh itu mungkin yang ada di bayangan kita seperti gambar di sini. Seringkali kalau kita melihat Nuh dan binatang-binatangnya itu seakan-akan gambar-gambar yang lucu yang biasa ditampilkan di sekolah minggu atau gambar-gambar yang menyenangkan karena ada begitu banyak hewan-hewan yang mau berjalan beriringan untuk menuju ke Bahtera si Nuh ini tadi. Tetapi kalau kita membayangkan kita bisa membayangkan realitanya di Kejadian 6 ini. Nuh ini, manusia ini berada di masa benar-benar masa zaman-zaman kegelapan. Masa di mana Tuhan sudah cukup marah,
Tuhan merasa bahwa manusia itu melakukan kejahatan yang sangat besar, manusia melakukan banyak dosa, manusia maunya sendiri, nggak punya keteraturan, tetapi Tuhan mau mengakhiri semua itu tadi. Dan mungkin rasanya mirip-mirip seperti keadaan kita sekarang Bapak Ibu, teman-teman. Kalau kita melihat di sosial media, apa yang kita temukan di sosial media sekarang itu kebanyakan isinya adalah orang-orang melakukan berbagai macam ketidakadilan, gabus misalnya, kemudian orang-orang melakukan berbagai macam kejahatan, orang-orang yang melakukan berbagai macam hal-hal yang tidak berada di dalam jalannya Tuhan. Dan ini adalah masa situasi-situasi yang kita rasa bahwa ini sebenarnya sudah cukup broken. Kalau secara logika, zamannya Nuh, zaman sekarang pun rasanya Tuhan punya hak untuk memberikan keadilannya dengan menghukum dan menghilangkan semua kejahatan dan ketidakadilan itu tadi. Tetapi yang lebih mengejutkan dan lebih tentunya ini menjadi sebuah berita yang istimewa buat kita, bahwa Tuhan memutuskan untuk melakukan sebuah restorasi, Bapak Ibu, teman-teman. Tuhan mau tidak hanya sekedar menghapus begitu saja, tapi Tuhan mau membangun ulang. Hari ini kita mau belajar 3 kebenaran tentang karakter Allah, di mana ada 3 kebenaran yang perlu kita sadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil dan juga Tuhan yang penuh kasih. Yang pertama, poin pertama adalah kita mau belajar tentang Allah yang berinisiatif. Kebenaran ini tentunya jelas mengubah hidup kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang mempunyai inisiatif. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang pasif, Tuhan yang hanya mendengar, menunggu untuk kita melakukan perbuatan. Dan kalau kita mempercayai itu, tentunya ini menjadi sebuah berita yang gembira, karena restorasi dan pemulihan itu dimulai dari Tuhan. Restorasi dan pemulihan kita itu nggak nunggu kita untuk mau pulih, nggak nunggu kita untuk mau menjadi lebih baik, tapi Tuhanlah yang memulai pemulihan dan restorasi di dalam kehidupan kita. Mari kita baca dari Kejadian 6 ayat 5-14. Kita baca bergantian, saya baca yang pasal ayat ganjil, Bapak Ibu baca yang ayat genap. Ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah melihat bumi itu dan sungguhlah rusak benar, bahwa semua manusia menjadikan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ya, saya mau kita semua melihat pada konteksnya di ayat 5-7 ini. Bahwa ini adalah sebuah laporan berita buruk. Kalau kita ngomong dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, kita mendapatkan sebuah laporan yang nggak baik dari kinerja-kinerja manusia. Daftar kejahatan manusia itu panjang, hati manusia rusak, kekerasan terjadi di mana-mana, ketidakadilan terjadi di mana-mana, dan Tuhan bahkan di situ di Alkitab bilang bahwa Tuhan menyesal untuk menciptakan kita, untuk menciptakan manusia pada waktu itu. Seolah-olah keadaannya sudah sangat kelam, sudah gelap gulita, dan gak ada harapan lagi karena Tuhan pencipta manusia aja sudah menyesal menciptakan kita. Tetapi
perlu kita perhatikan di ayat 8 ada sebuah kata yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Di situ dibilang bahwa tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kalau kita mau membaca ayat ini dengan lebih pelan, dengan lebih mengerti lagi secara teologisnya, bahwa yang perlu kita syukuri, ayat di sini tidak berkata dibalik dengan ayat sesudahnya. Ayat ini tidak berbunyi bahwa tetapi Nuh adalah orang yang sangat hebat, pekerja keras, dan suci tanpa celah, maka Tuhan memilih dia. Bukan, bunyinya nggak seperti itu. Jadi yang terjadi di sini adalah kasih karunia Tuhan, grace itu terjadi lebih dulu terhadap Nuh. Dunia itu mengajarkan bahwa yang ada di dalam kehidupan kita tuh seharusnya prestasi dulu Bapak Ibu. Baru kita akan mendapatkan imbalan. Kalau kamu mendapatkan nilai yang bagus, baru kamu akan mendapatkan hadiah. Kalau kamu mengerjakan tugas pekerjaanmu dengan luar biasa, baru kamu akan mendapatkan pujian. Itu yang diajarkan dunia di dalam kehidupan kita. Tetapi kerajaan Tuhan itu berlaku terbalik. Urutannya itu kasih karunia dulu, grace itu ada lebih dahulu untuk kita, baru kualitas hidup itu dinyatakan, bisa kita nyatakan. Nuh diselamatkan itu bukan karena kesempurnaan dia. Nuh diselamatkan bukan karena keluar biasaan dia, kekuatan dia. Tapi Nuh diselamatkan itu karena favornya Tuhan ada di dalam diri Nuh. Anugerahnya Tuhan ada terhadap Nuh. Terus pertanyaannya, kenapa Tuhan kok mau repot-repot memulihkan dunia yang sebenarnya dengan gampang Tuhan sudah tinggal hapuskan begitu aja. Apa yang Tuhan lihat di dalam diri Nuh? Apa yang Tuhan lihat di dalam kejadian itu sehingga Tuhan memutuskan untuk tidak menghapuskan semuanya? Jawabannya bukan ada pada Nuh, Bapak Ibu, teman-teman. Jawabannya adalah pada karakter Tuhan itu sendiri. Bahwa restorasi itu terjadi karena Allah setia pada karakternya Allah sendiri. Karakter Tuhan itu ada dua. Salah duanya itu ada dua yang akan saya sampaikan berikut ini. Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang maha kudus, Allah yang holy. Sehingga dia dengan segala keadilannya boleh menghukum, boleh menghancurkan segala sesuatu yang tidak holy, yang tidak kudus di matanya itu tadi. Yang dia anggap itu sesuatu yang salah, dia bisa menghapuskannya, dia bisa melenyapkannya, itu adalah hak Tuhan, itu adalah haknya Tuhan. Tetapi di saat yang bersamaan juga, Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang maha pengasih, Allah yang punya kasih karunia yang sangat berlimpah di dalam karakternya. Dengan kasih karunia ini, dengan karakter Tuhan ini, dia cukup dengan kasih berkata bahwa aku akan memulai lagi. Aku akan memberikan manusia-manusia ini kesempatan yang kedua. Ini seperti yang diproklamirkan Tuhan di dalam Keluaran 34 ayat 6. Tuhan berbilang bahwa Allah berfirman, Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Apa artinya buat semua kita, teman-teman, Bapak Ibu? Bahwa kita nggak perlu lagi menunggu hidup kita untuk menjadi baik. Kita nggak perlu lagi menunggu hidup kita untuk sempurna, baru kita boleh berharap dan datang kepada Tuhan. Kita nggak perlu nunggu dulu rumah kita, kehidupan di keluarga kita itu rapi, kehidupan di pekerjaan kita itu tertata dengan baik, tetapi kita boleh untuk datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan, nanti dulu deh, aku datang ke kamu, aku mau beresin dulu dosa-dosaku. Nanti dulu deh Tuhan, aku masih sering jatuh di dalam dosa ini. Aku masih sering belum kuat untuk menghindari godaan-godaan seperti ini. Tunggu dulu deh Tuhan, nanti aku baru datang ke Tuhan kalau aku sudah bisa bereskan semua ini tadi. Itu salah besar Bapak Ibu. Itu sebuah konsep yang diajarkan oleh dunia ini. Bahwa kita harus menjadi baik dulu, baru kita berhak menerima kasih-Nya Tuhan. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Alkitab tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Tuhan memulihkan kita semua karena Dia adalah Tuhan yang setia. Jadi berhenti bersembunyi di balik rasa bersalah kita,
berhenti bersembunyi di balik rasa malu kita, berhenti bersembunyi di balik rasa kekurangan-kekurangan kita, keluar dari semua hal itu dan terimalah inisiatif Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu lihat di layar, ini ada satu kerajinan dari Jepang, namanya kintsugi Bapak Ibu. Ini adalah sebuah seni memperbaiki keramik yang pecah. Kalau di tempat kita, kecenderungan kita biasanya kalau kita punya keramik, apapun itu bentuknya, mangkok, guci atau apa itu pecah, jatuh, pecah dan kemudian pecah berserakan, yang kita lakukan adalah kita kumpulkan dan kita buang. Karena itu sudah menjadi sampah dan udah mungkin kita nggak punya kemampuan untuk memperbaiki hal itu lagi. Tetapi seorang seniman kintsugi, dia mengumpulkan pecahan-pecahan itu, kemudian menggabungkan pecahan-pecahan itu menggunakan lem yang dicampur dengan emas murni. Sehingga kelihatan begitu sudah menjadi barang yang baru lagi, dengan bentuk yang sama, retakan-retakan itu tidak malah disembunyikan. Biasanya kita kalau saya mencari lem yang bening, sehingga kalau ditempelkan retakan itu seakan-akan nggak kelihatan supaya barangnya masih kelihatan belum pernah pecah. Tetapi malah di seni ini, itu retakan itu ditampilkan, sehingga barang yang sudah pecah itu waktu sudah menjadi baru lagi, itu menjadi barang yang malah menjadi lebih indah lagi karena karya seninya itu tadi. Dan inilah gambaran inisiatif Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa bahwa hidup kita saat ini sedang retak. Mungkin kita merasa bahwa hidup kita saat ini sedang berada di dalam sebuah lembah yang kita nggak ngerti bagaimana kita keluar. Kita mungkin seperti keramik yang sudah pecah dan hancur, yang nggak ngerti lagi gimana caranya kita bisa kembali untuk menjadi utuh lagi. Hancur karena dosa-dosa kita, dan hancur karena kegagalan dan jatuhnya kita. Hancur karena mungkin kita pernah mengambil keputusan yang salah di masa-masa yang lalu. Tetapi hari ini Bapak Ibu, teman-teman, walaupun Bapak Ibu, teman-teman berkata, merasa bahwa aku ini udah gak layak Tuhan. Aku ini udah penuh dosa. Aku ini udah penuh dengan kegagalan. Tetapi Tuhan, Sang Restorer, datang kepada kita untuk berinisiatif dan mau memperbaiki setiap kita untuk menjadi diri kita yang baru. Karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah seniman yang penuh dengan kasih karunia. Dan Dia pengen mengambil kepingan-kepingan dari diri kita yang sudah hancur, yang sudah pecah, untuk Dia satukan lagi dengan lem emas berupa kasih karunia-Nya. Restorasi Nuh dimulai dari Tuhan. Restorasi diri kita pun inisiatifnya dari Tuhan. Adalah pilihan kita, apakah kita mau mengambil inisiatif Tuhan itu atau tidak. Jangan tunggu untuk diri kita menjadi sempurna dulu. Jangan tunggu untuk diri kita menjadi baik dulu. Datang kepada Tuhan dan bawa pecahan-pecahannya. Tuhan, ini aku yang sudah hancur. Tuhan, ini aku yang sudah pecah berantakan. Aku serahkan kepadamu Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berperkara dan menyatukan pecahan-pecahan ini lagi di dalam kehidupanku. Mari kita baca bersama-sama. Tidak ada hidup yang terlalu rusak bagi Allah yang sanggup memberi awal yang baru. Amin. Kebenaran yang pertama bahwa Allah kita adalah Tuhan yang berinisiatif. Kalau poin pertama tadi kita bicara tentang hati. Hatinya Tuhan tuh mau untuk kita, Tuhan berinisiatif untuk kita kembali kepadanya. Yang kedua kita mau bicara tentang caranya Tuhan. Dan ini penting bahwa restorasi Tuhan itu nggak pernah sembarangan. Pemulihan Tuhan itu selalu punya cara-caranya dan tidak pernah asal jadi. Karena poin yang kedua adalah Allah itu adalah Allah yang memberi arah. Di Kejadian pasal 6 ayat 13-16, coba kita posisikan diri kita itu sebagai Nuh. Kalau kita baca di Alkitab, Nuh itu pekerjaannya sebenarnya adalah pengelola tanah, petani, tukang kayu yang berhubungan dengan tanah-tanah. Kemudian kalau misalkan kita yang pekerjaannya adalah seorang petani seperti itu, kemudian Tuhan datang kepada kita, Ebet, besok akan ada badai besar ya, aku percaya kamu pasti bisa, jadi lakukan buat kamu yang terbaik,
apa yang menurut kamu bisa kamu lakukan aja. Semangat. Pasti Ebet bisa langsung, aduh mateng deh. Masa mau ada badai besar, kita cuma dikasih semangat doang nih. Nggak dikasih sesuatu untuk menjadi modal kita. Motivasi nggak cukup, Bapak Ibu, teman-teman, untuk hidup kita, untuk menyelamatkan kita dari dari air bah ataupun dari badai kehidupan kita. Kata-kata penyemangat itu nggak cukup untuk menahan badai. Yang bisa menahan air bah, yang bisa menahan badai adalah sebuah bahtera yang besar, sebuah bahtera yang kuat. Tuhan memberikan blueprint-nya. Tuhan sudah memberikan arahnya, dia memberikan instruksi teknis yang detail, layaknya seorang arsitek yang paham dengan pekerjaannya. Tuhan bilang bahwa seperti di ayat ini, pakai kayu gofir, kata Tuhan. Bukan sembarang kayu, tapi Tuhan bilang pakai kayu gofir. Bikin petak-petak ruangan di dalamnya. Ada struktur yang Tuhan mau untuk di bahtera itu dibikin. Bukan cuma sebuah bahtera kopong, bukan cuma luarnya saja. Tutup dengan pakal, aspal dari luar dan dalam. Ada proteksi yang Tuhan mau untuk bahtera-bahtera itu. Bahkan di ukurannya Tuhan sudah tentukan ke sentimeternya. Tuhan bilang panjangnya 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Sangat spesifik, sangat detail. 1 hasta itu kira-kira dari ujung siku, Bapak Ibu, teman-teman, sampai ke ujung jari tengah. Itu 1 hasta itu kira-kira seperti itu. Memang tangan kita panjangnya beda-beda, tapi kita ambil secara average dan yang dipercaya, 1 hasta itu kira-kira sekitar 45 cm. Jadi kalau dari ukuran hasta, lapangan bolanya ini adalah lapangan bola internasional, itu sekitar 105 meter kali 68 meter. Itu bahtera Nuh itu besarnya sebesar itu kalau disandingkan. Lebih panjang dari lapangan bolanya, tetapi lebih kecil, lebih sempit daripada lapangan bolanya. Dan tingginya itu adalah 14 meter. 2 minggu yang lalu saya dan istri padel di Altus, di Babarsari, sebuah lapangan padel yang baru. Itu tingginya 13 meter. Itu lapangan padel dengan ketinggian yang paling tinggi di Jogja katanya saat ini. Dan itu kalau kita bayangkan, bahtera Nuh itu bahkan lebih tinggi dari lapangan itu. Jadi kalau kita bisa bayangkan bahtera Nuh itu benar-benar besar seperti yang ada di gambar ini. Ada 3 alasan kenapa Allah memberikan arahan bukan cuma sekedar kata-kata penyemangat, bukan cuma sekedar mood booster. Yang pertama bahwa masalah itu juga membutuhkan solusi yang nyata. Seringkali kita datang ke gereja itu cuma nyari rasa plong. Cuman kita rasa pengen, aku butuh ke gereja supaya aku dilegakan. Supaya aku merasa enak pulang dari gereja. Kita pulang dengan rasa plong. Tetapi Tuhan bilang, aku gak cuma pengen kasih kamu perasaan lega. Aku mau kasih kamu petunjuk dan arah yang benar. Kenapa? Karena kalau banjir datang, kita nggak bisa selamat hanya dengan perasaan saja. Kalau badai datang, kita nggak bisa selamat hanya dengan mengandalkan perasaan kita saja. Tuhan mau kita memulihkan hidup. Tuhan mau memulihkan hidup teman-teman, Bapak, Ibu. Tuhan mau kita membangun ulang struktur-struktur kehidupan kita. Kebiasaan kita, pola pikir kita, dan karakter kita. Tuhan mau itu dibangun ulang supaya kita bisa menghadapi badai, bisa menghadapi air bah, yang datang di dalam kehidupan yang kita. Kemudian detail itu juga adalah proteksi kita. Perbandingan, kalau tadi perbandingan bahtera Nuh itu sekitar 6:1:3. Itu sudah dibikin jurnal ilmiahnya Bapak Ibu, teman-teman, dan itu dibilang adalah perbandingan kapal air yang sangat kuat, sangat istimewa. Jadi perbandingan itu dibilang sebagai ilmu teknik perkapalan yang canggih, yang dipercaya dan sudah diteliti oleh banyak ahli-ahlinya. Coba kalau waktu itu Nuh tidak diberi arahan oleh Tuhan. Kemudian Nuh cuman bikin kapal yang kecil, yang cukup untuk keluarganya saja, binatang-binatangnya mau ditaruh di mana. Atau mungkin kalau kita ngomong tingginya lebih tinggi 5 meter aja dari 14 meter yang Tuhan mau. Bisa jadi angin yang menerpa kapal itu bisa menggulingkan kapal itu sedemikian rupa. Artinya bahwa
presisi arahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, itu fungsinya adalah untuk menjaga kita, untuk melindungi kita, untuk memproteksi kita. Perintah Tuhan untuk mengampuni, perintah Tuhan untuk kita hidup kudus, perintah Tuhan untuk kita mau jujur, perintah Tuhan untuk kita mau mempunyai hati yang mengasihi. Itu adalah aspal proteksi yang mencegah air dunia itu masuk untuk menenggelamkan kapal-kapal kita, keluarga kita, kehidupan kita. Ketaatan pada detail yang Tuhan mau itulah adalah hal yang melindungi kehidupan kita di dalam sepanjang kehidupan kita. Di poin yang ketiga, kuncinya nanti kita akan lihat di ayat ke-18 bahwa penyertaan Tuhan itu datang bersamaan dengan covenant-nya, dengan perjanjiannya. Blueprint Tuhan itu satu paket dengan janji Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan perintah yang sia-sia. Kalau dia menyuruh Bapak Ibu untuk belok kanan, itu pasti ada satu berkat yang Tuhan mau kasih untuk Bapak Ibu lewat jalan kanan. Kalau kita diminta Tuhan untuk stop, itu pasti karena ada jurang di depan yang bisa menjatuhkan kita. Jadi kalau kita mau mengikuti perintah Tuhan, mengikuti arahan Tuhan, detail-detail Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara, God gives a blueprint, not just a mood booster. Tuhan memberikan peta jalan bukan sekedar perasaan nyaman. Ikuti arahnya, bangun strukturnya, maka Anda akan selamat dari badai. Jadi apa aplikasinya buat kita di awal bulan Februari ini? Mungkin sebagian dari kita sedang bergumul di dalam keuangan. Jangan cuma minta doa, Tuhan aku butuh duit 1 juta, kirimkan Tuhan dari manapun datangnya. Tapi coba kita bangun struktur kita. Coba kita minta hikmat untuk bagaimana kita mengatur keuangan kita, bagaimana kita mengatur pola pengeluaran kita, baru kita bisa berharap terhadap mujizatnya. Mungkin kalau rumah tangga kita sedang di ujung tanduk, jangan cuma doa minta pasangan kita yang berubah. Coba cek firman Tuhan, bagaimana menjadi suami yang mengasihi istri, bagaimana menjadi istri yang menghormati suami. Itu arahan-arahan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau pengen rumah tangga kita, rumah tangga yang baik. Dan mungkin kalau kita sedang bergumul di dalam suatu kesehatan, di dalam sakit penyakit, jangan cuma datang kepada Tuhan untuk minta, Tuhan aku pengen sembuh, Tuhan sembuhkan. Tapi coba juga periksa diri kita, apakah kita sudah punya pola hidup yang sehat, kita sudah benar-benar, kita punya pola hidup yang sehat, kita nggak hidup dengan berantakan lagi, kita nggak makan dengan ugal-ugalan lagi. Tuhan sudah memberikan blueprint tentang kesehatan. Tuhan sudah memberikan arahan bagaimana menjaga tubuh kita sebagai bait Allah yang kudus. Kalau kita mau melakukan hal-hal itu, kalau kita mau menjalankan arahan-arahan itu, maka mukjizat Tuhan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, God gives a blueprint, not just a mood booster. Kalau kita dari setiap kita tentu mungkin ada yang sudah punya rumah, ada yang belum punya rumah, ada yang sedang membangun rumah. Kalau kemudian saya bilang kepada kontraktor, aku mau dibuatkan rumah, tapi rumah itu harus membuat aku happy, rumah itu harus membuat aku seneng, tapi terserah, rumahnya kamu bangun, terserah kamu aja, yang penting aku happy. Tentunya yang terjadi rumah itu nggak akan jadi seperti apa yang kita inginkan. Mungkin di dalam pikiran kita pengen yang namanya master bedroom itu punya kamar mandi di dalam. Tetapi karena sesuai keinginan kontraktornya, master bedroom nggak punya kamar mandi. Atau mungkin kita pengennya rumah 1 lantai aja, tetapi si kontraktor bikin rumah itu menjadi 2 lantai. Jadinya nggak akan seperti yang kita inginkan. Kalau kita tidak memberikan blueprint, tidak memberikan gambar kerja, arahan yang jelas kepada kontraktornya. Dan kalau kita bisa bayangkan mungkin juga kalau kita beli lemari yang biasanya datang dalam bentuk paket, bukan dalam bentuk lemari. Kadang kita harus menyusun lemari itu sendiri. Kita harus bongkar
kardusnya, kita harus buka manualnya. Tetapi kalau kita ngerasa bahwa kita mampu, kita cukup pede dan cukup sombong untuk nggak buka manual itu tadi, kita bangun lemari ini tanpa manual. Mungkin yang terjadi, sapnya mungkin kurang. Mungkin pintunya mungkin nggak akan sesuai seperti yang diharapkan. Atau mungkin akan ada baut-baut yang tersisa di dalam pembuatan lemari itu tadi. Dan mungkin itu juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita membuang manualnya Tuhan, kalau kita mau rumah tangga kita dipulihkan, tapi kita nggak mau ikuti cara Tuhan untuk mengasihi pasangan kita. Kita mau keuangan kita dipulihkan, tapi kita nggak mau ikut prinsip kejujuran dan prinsip persembahan. Kalau mau hati kita dipulihkan, tapi kita nggak mau mengampuni, kita nggak mau memaafkan, padahal itu instruksi Tuhan sebagai kayu gofir struktur kita. Nuh selamat bukan cuman karena dia percaya Tuhan. Nuh selamat karena dia membangun dengan taat sesuai dengan blueprint-nya Tuhan. Di Kejadian 6:22 berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Restorasi itu butuh ketaatan pada detail-detail yang Tuhan sudah berikan. Di tengah badai kehidupan, ketika banjir itu datang, masalah itu datang, yang menyelamatkan sekali lagi bukan perasaan kita. Aku merasa Tuhan ada kok. Aku ngerasa bahwa Tuhan menyertaiku kok. Bukan cuman perasaan kita aja yang kita butuhkan untuk kita selamat. Tetapi ketaatan kita pada firman Tuhan, ketaatan kita pada arahan Tuhan itulah yang lebih penting dan bisa menyelamatkan kita. Mungkin hari ini Tuhan sedang kasih instruksi kepada setiap kita. Mungkin ada yang dibilang dalam hubungan yang toksik, putuskan hubungan toksik ini. Mungkin ada yang diberikan instruksi, maafkan orang tuamu, maafkan pasanganmu. Mungkin ada yang dibilang, ayo disiplin, atur keuanganmu, ayo disiplin, atur pengeluaranmu. Bapak Ibu, teman-teman, di Kejadian 6 ayat 18 dibilang bahwa tetapi aku dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Blueprint Tuhan itu selalu dibungkus dengan covenant. Blueprint Tuhan selalu dibungkus dengan perjanjian. Aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Apa artinya? Artinya bahwa Tuhan itu nggak main-main, Bapak Ibu. Bahwa Tuhan itu nggak setengah-setengah. Bahwa Tuhan mempertaruhkan namanya untuk membuat perjanjian dengan kita. Bahwa apa yang dia rencanakan, kalau kita mau mengikuti arahannya, kalau kita mau mengikuti taat dengan detail-detail yang dia berikan, keberhasilan proyek pemulihan hidup kita, itu pasti Tuhan akan buat itu menjadi berhasil. Tetapi saya ngerti, mungkin di setiap kita ada yang ngerasa bahwa Tuhan, aku visinya udah ngerti sih. Aku rencana-rencana Tuhan udah bisa nangkep sih. Tapi kok kayaknya gede banget ya Tuhan. Kok visinya terlalu gede ya. Kok kayaknya rencana-rencana yang Tuhan kasih di dalam hatiku nih kayaknya mustahil untuk aku bisa lakukan. Untuk bisa aku capai. Tarik nafas dulu Bapak Ibu. Inilah alasan kebenaran ketiga yang membuat hal itu menjadi berhasil. Bahwa Allah yang menyelesaikan. Mari kita bedah satu detail di Alkitab yang seringkali terlewat, padahal ini adalah kunci mujizatnya. Di Kejadian 6 ayat 19-20, saya akan bacakan. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dan dari segala jenis burung, dan dari segala jenis hewan, dan dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dan dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Tuhan memberi perintah, bawalah segala binatang masuk ke dalam bahtera. Coba bayangkan, betapa pusingnya Nuh, seorang petani, seorang penggarap tanah, dibilang Tuhan udah harus bangun kapal, suruh nyari hewan-hewan pula. Harus nangkep singa, belum jadi kapalnya udah mati dimakan singa duluan. Harus manjat pohon, nyari monyet, harus bikin perangkap untuk nangkep burung-burung. Itu mungkin yang ada di dalam pikiran Nuh. Mungkin ada di dalam pikiran kita,
waktu Tuhan memberikan visi yang besar, Tuhan memberikan gambaran kehidupan kita yang akan datang yang cukup besar di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita lihat eksekusinya di Kejadian 7 ayat 9. Ayat 9. Alkitab mencatat sebuah frase bahwa datanglah sepasang-sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Perhatikan kata-katanya, Bapak Ibu, teman-teman. Mendapatkan Nuh. Binatang-binatang itu datang dengan sendirinya. Tuhan sudah menanamkan GPS-nya untuk binatang-binatang itu datang ke pintu bahtera tepat di titiknya dan tepat pada waktunya bahtera itu sudah jadi. Nuh nggak perlu lagi pergi ke hutan untuk mencari ular-ular. Nuh nggak perlu lagi pasang perangkap untuk menangkap burung-burung. Tuhan yang menggerakkan naluri binatang-binatang itu untuk datang kepada Nuh. Apa yang kita pelajari di sini? Bahwa Allah menyediakan apa yang Dia perintahkan. Tuhan itu tidak pernah memberikan kita visi tanpa Dia menyediakan provisinya. Kalau Tuhan sudah menyuruh Nuh untuk membawa binatang, maka Tuhan yang bertanggung jawab untuk menggerakkan binatang-binatang itu datang kepada Nuh. Tuhan nggak menyuruh Bapak Ibu kita semua untuk melakukan yang Dia sendiri, nggak mau modalin Bapak Ibu. Tuhan pasti akan menyediakan provisi dari apa yang Dia perintahkan. Yang kedua bahwa kita harus ngerti, kenali apa yang menjadi bagian kita dan apa yang menjadi bagian Tuhan. Seringkali kita stres, karena apa yang seharusnya menjadi bagian Tuhan, itu kita yang sibuk memikirkannya. Bagian Nuh, itu bangun wadahnya, bangun bahteranya, bangun kapalnya. Bagian Tuhan, itu mengisinya, mendatangkan binatang-binatangnya, dan ini bicara soal kedaulatan Tuhan. Tuhan seolah-olah berkata kepada Nuh, Nuh, kamu itu fokus saja bangun kapal, kamu itu fokus saja maku, kamu gak usah mikirin gimana binatang-binatang itu datang. Aku yang akan membawa binatang-binatang itu datang kepada kamu. Kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan menyelesaikan. Di Filipi 1 ayat 6, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Berkata, Dia tidak akan membiarkan kita, Dia tidak akan membiarkan setiap kita untuk bangun bahtera setengah jadi tanpa menyediakan bahan-bahannya. Apa yang menjadi aplikasi kita hari-hari ini? Apa singa dan gajah saudara-saudara di dalam kehidupan saat ini? Apa yang kalian butuhkan? Mungkin itu modal usaha, mungkin itu koneksi bisnis yang tepat, mungkin itu adalah pasangan hidup, mungkin itu pertobatan dari pasangan keluarga suami istri. Jangan stres mengejarnya, sampai kita lupa bahwa membangun bahtera. Apa itu bahteranya? Hubungan intim dengan Tuhan. Itu yang harus kita bangun setiap hari. Itu yang harus menjadi fokus kita setiap hari. Bangun kapasitas setiap kita, bangun karakter kita masing-masing, bangun ketaatan kita, maka Tuhan akan mendatangkan berkat-berkatnya langsung ke pintu kita untuk mendapatkan setiap kita. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk membaca ini bersama-sama. Bagian saya adalah membangun wadahnya. Bagian Tuhan untuk mengisinya. Sekali lagi. Bagian saya adalah membangun wadahnya. Bagian Tuhan adalah mengisinya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru ada di minggu pertama bulan Februari. 2026 masih panjang. Bahtera kita mungkin belum jadi. Bahtera kita mungkin masih dalam pembangunan. Tapi banjirnya sudah mulai mengancam. Tetapi mungkin dari setiap kita sudah ada yang merasa lelah. Sudah ada yang mencoba memperbaiki, tetapi dengan kekuatan sendiri itu menjadi gagal. Dan bulan Januari mungkin bukan menjadi bulan keberhasilan. Sudah menjadi bulan yang penuh kegagalan. Tapi hari ini Tuhan mau mengingatkan. Tuhan mau memperkenalkan lagi dirinya. The God I am. Dia bukan Tuhan yang menuntut kesempurnaan. Dia bukan Tuhan yang menuntut kita untuk siap, baru Dia akan menolong. Dia bukan Tuhan yang memberi perintah lalu meninggalkan setiap kita dengan terkatung-katung. Dia adalah Tuhan yang berinisiatif.
Dia melihat keretakan hidup kita, dia yang berinisiatif untuk menyatukan keretakan-keretakan itu dengan emas kasih karunia-Nya. Dia adalah Tuhan yang memberi arah. Dia punya blueprint, jangan cuma jalan sendiri, tapi selalu cek firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan dia adalah Tuhan yang menyelesaikan. Apa yang dia pesan, dia yang akan bayar. Apa yang dia panggil, dia yang akan perlengkapi. Di Kejadian 8:1, pasal 8 ayat 1 nanti teman-teman akan bisa membaca. Maka Allah mengingat Nuh. Ingatlah bahwa di dalam proses restorasi mungkin ada masa-masa menunggu. Mungkin ada bahtera yang belum berlabuh, tetapi Tuhan tidak lupa Dia sedang bekerja dan Dia sedang menata hari ini. Berhentilah berusaha untuk menjadi Tuhan atas hidupmu. Berhentilah berusaha untuk menambal keretakan-keretakan itu sendiri dengan lem dunia yang kalian bisa temukan. Serahkan semua itu kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang berperkara di dalam kehidupan. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri dan mari kita angkat pujian ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mungkin ada di antara kita yang sudah merasa lelah walaupun bulan Februari masih baru di tanggal 1. Mungkin ada yang sudah merasa buntu di dalam kehidupan ini. Mungkin sudah ada yang merasa kehabisan tenaga dan kehabisan waktu melihat masalah datang. Mari angkat tanganmu dan terima sebagai tanda penyerahan. Kita mau berdoa dan mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih proyek pemulihan hidup kita. Firman Tuhan hari ini bukan cuma untuk kita yang sedang berada di dalam kegagalan, bukan cuma untuk kita yang sedang jatuh, tapi firman Tuhan hari ini bisa menjadi bahan bakar kita untuk kita menjalani hari-hari kita mencapai garis finish di akhir tahun nanti. Tuhan kita bukan cuma yang memberi perintah, tapi Tuhan kita selalu memberikan visi dan Tuhan kita selalu menyediakan provisinya. Amin. Dia adalah Tuhan yang siap menyegarkan saat kita lelah, memulihkan dan juga memberikan kita kekuatan baru. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak yang baik, terima kasih
Terima kasih karena Engkau tidak pernah membuang kami, meski kami merasa rusak atau gagal. Terima kasih karena Engkau tidak menjauh saat kami jatuh, justru Engkau mendekat untuk merangkul kami. Tuhan, hari ini kami bawa hidup kami apa adanya ke hadapan-Mu. Hidup kami yang masih berantakan, masih banyak jatuhan dan kegagalan di sana-sini Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami Bapa, tuntun kami. Kami tidak hanya membutuhkan kata-kata semangat, kami membutuhkan suara-Mu Tuhan. Beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Ajar kami untuk setia mengerjakan pekerjaan kami, bagian kami, hari demi hari meskipun itu berat. Dan Bapa, saya berdoa, setiap hati yang saat ini sedang cemas, yang takut memikirkan esok, takut memikirkan apapun yang menjadi kendala di dalam kehidupan mereka. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kalau Engkau yang memanggil, Engkau juga yang akan bertanggung jawab. Kami percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat. Engkau akan mendatangkan apa yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Kami serahkan Tuhan bulan Februari ini ke dalam tangan-Mu. Ambil alih hidup kami Tuhan. Ubah kepingan-kepingan kami menjadi sesuatu yang indah. Semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom AFCF Jogja Family. Karena bulan ini kita akan merayakan Chinese New Year, kita mau belajar sedikit bahasa Mandarin ya. Churi Kuaile, artinya Happy Sunday. Sekali lagi ya, kita mau ucapkan sama-sama. Ikuti saya. Churi Kuaile. Nah, begitu. Januari mengajar kita untuk memulai tahun dengan perspektif yang benar. Bukan sekedar resolusi, target, atau ambisi, tetapi dengan janji Tuhan tentang akhir yang sedang Ia kerjakan. Namun, juga penting saat ini untuk kita memahami bagaimana ya kita bisa hidup dengan iman menuju tujuan akhir itu. Jika dunia ini masih terus berubah dan seringkali hidup kita tidak sesuai dengan harapan. Dalam Kejadian 6-9, kita melihat dunia yang rusak, kejahatan, kekerasan, dan manusia yang hidup seenaknya. Namun kisah ini menyatakan bahwa saat manusia pantas menerima penghakiman, Tuhan tetap memilih pemulihan, bukan karena manusia layak, tapi karena Tuhan adalah Allah yang memulihkan. Tema di bulan Februari adalah God Who Restores. Bulan ini kita belajar bagaimana kita bisa begin with the end in our mind. Karena tujuan akhir kita tidak dijamin oleh kekuatan manusia, tetapi oleh karakter Allah. Dia bukan hanya Tuhan yang memberi janji, tetapi Tuhan yang sanggup memelihara dan memulihkan di setiap season hidup kita. The God Who Restores. Now, welcome to all newcomer, and we are so grateful for all the faithful church. Anda adalah jawaban doa bagi kami. Sempatkan mampir ke Connect Lounge untuk dapat lebih terhubung dengan AFCF Jogja. Sunday Service. AFCF Jogja memiliki 3 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 pagi bertempat di Main Hall Legacy lantai 2. Sedangkan ibadah ketiga dilakukan secara online jam 1 siang di YouTube AFCF Jogja. Kids Service diadakan pukul 9 pagi di ruangan AFCF Kids. Giving is worship. Kamu bisa memberikan persembahan melalui cash, transfer, atau kris. Hati yang memberi adalah hati yang diberkati. Next, cara untuk bertumbuh lebih dewasa rohani bisa dengan join iCare. Kita dapat berbagi hidup dalam komunitas rohani yang pastinya sangat menguatkan. Temukan kelompok iCare yang sesuai. Ada kids, teens, youth and college, young professional, family, dan juga senior. Semuanya ada. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. iGrow Class. Ada kelas Come, Grow, Serve, and Lead. Akan segera dibuka kelas Come and Grow pada tanggal 18 Februari 2026. Catat tanggalnya dan pastikan kamu daftar ya. Allah mendengar setiap kebutuhan doa. Tuliskan permohonan doa Anda, juga praise report jika doa Anda sudah dijawab melalui link form doa di afgfjogja.org atau menuliskan secara langsung di form yang tersedia. Informasi selengkapnya dapat menghubungi nomor di bawah ini ya.
atau sosial media FCF Jogja. Jangan lewatkan special service Vision Sunday pada tanggal 8 Februari 2026 supaya kita bisa mengenal visi gereja kita sepanjang tahun 2026 ini. Gongxi Fa Cai, Xinian Kuai Le, Gongju Tajia, Xinian Hao, Sendi Qian Kang, Wan Shi Ru Yi. Jangan lewatkan juga special service Chinese New Year Celebration akan diadakan pada tanggal 22 Februari 2026. Ajak semua keluarga dan teman-teman kamu ya. Stay connected. Supaya tidak ketinggalan info dan update pelayanan, follow sosial media FCF Jogja, baik di Instagram, TikTok, maupun YouTube di @AFCF-Jogja. Mari kita jalani bulan ini dengan penuh iman, karena Tuhan yang memulai pemulihan adalah Tuhan yang menyelesaikannya. I love my church, we love our church. Have a restored week, and God bless you. Cai Cien! Cai Cien, wah luar biasa ya. Ibu dokter ini, Ibu Rosa ini ya. Dokter luar biasa, WLI ya, MC juga luar biasa. Kids teacher juga kasih semangat dulu buat Ibu dokter. Teman-teman jemaat gitu ya yang sudah banyak diberkati dan Anda tahu Tuhan kasih talenta khusus, yuk ya bergabung kontribusi membangun gereja ini bersama-sama karena saya ingin membangun gereja ini seperti keluarga rohani kita semuanya ya. Bapak Ibu Saudara semuanya. Di belakang belakang kursi Anda ada formulir seperti ini ya, IFGF Prayer Request. Teman-teman kita ini punya tim doa yang gak terlalu banyak tapi sangat komit sekali. Dipimpin oleh seorang ibu, hari ini saya belum lihat ya, Ibu Bingbing, dan kami sangat senang sekali mendukung Anda di dalam doa. Jadi mulai hari ini, katakan mulai hari ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan prayer request-nya ya. Anytime di belakang pintu, terus sih ngomongnya belakang kursi. Ya Bapak Ibu dan Anda boleh tuliskan. Kalau perlu ballpoint bisa angkat tangan atau misalnya ke belakang gitu ya. Dan nanti Anda taruh di kotak box persembahan. Di situ ada doa ini bersifat apa? Mau pribadi, rahasia, boleh didoakan di ibadah. Kalau didoakan di ibadah, sudah pasti nama Anda gak ditulis, tapi pokok doanya akan di flash di sini. Kita doakan bersama jemaat. Tetapi kalau Anda merasa ini doa sangat pribadi sekali, hanya saya dan tim pendoa syafaat yang mendoakan. Jadi kita akan keep itu. Tapi intinya kita sangat senang sekali untuk bisa mendukung Anda dalam setiap pergumulan hidup Anda atau apapun yang Anda doakan. Kasih semangat dulu dong semuanya, saudara-saudara semuanya. Yuk kita sama-sama mempersiapkan persembahan kita. Ada ayat yang bisa dibaca ya, kita sama-sama baca 1 Tawari 29 ayat 17. 2, 3, aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan, saya berdoa buat setiap persembahan yang akan diberikan. Kami tahu ini juga bukan kegiatan sambilan dalam ibadah. Kami mau tunjukkan Tuhan ini sebagai penyembahan kami, kecintaan, rasa syukur kami kepadamu. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi dengan hati dan sukarela. Bahkan lipat gandakan berkat-Mu dalam setiap kehidupan mereka 30, 60, 90 bahkan 100 kali ganda. Setiap kita semuanya yang siap memberi, mari kita sekarang bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian juga firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini dengan sangat luar biasa oleh Bro Edi ya. Waktu engkau mendengar tapi engkau melakukannya. Bapak Ibu diamenkan ya. Apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Engkau terus naik tidak turun. Menjadi kepala bukan ekor. Bersatu jalan iblis menyerangmu, bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Karena Tuhan berpihak atasmu. Sekarang Bapak Ibu teman-teman semua terimalah iman, kasih dan pengharapan daripada Roh Kudus. Damai sejahtera daripada Tuhan. Hari ini lagi bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Setiap kita semua yang menerima berkat terbaik sepanjang ibadah hari ini semua katakan amin. Happy Sunday everybody. God bless you. Tuhan memberkati.